Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia. Saya, Imel, akan menceritakan salah satu perdukuhan tua di Desa Ringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dengan judul Ringin Putih. Kisah ini diambil dari buku Pasar Bocah Ringin Putih Merawat Tunas Peradaban karya Gio Martono. Sudah siap mendengarkan cerita saya? Menurut kisah rakyat Dukuh, konon katanya di negeri Sam berdiri sebuah kerajaan yang bernama Banjarngalim. Saat itu, Ratu Kerajaan Banjarngalim sedang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Sang raja memerintahkan seluruh hulu balangnya untuk mencari obat ke seluruh pelosok negeri Ngesam dan mengadakan sayembara bagi siapa yang bisa mendapatkan obat akan mendapatkan imbalan. Waktu terus berjalan. Usaha sang raja masih belum mendapatkan hasil. Berkat doanya yang tiada henti, akhirnya sang raja mendapatkan ilham berupa sinar cahaya yang sangat terang dari arah selatan. Sang raja mengirim Asmoro Supi dan Asmoro Bangun untuk berangkat ke Pulau Jawa, tepatnya di Bukit Tidar. Sesampainya di sana, keduanya duduk bersila, memohon kepada Yang Maha Kuasa di mana petunjuk obat tersebut. Setelah sekian lama menyepi, akhirnya mereka mendapatkan tanda-tanda berupa sinar cahaya yang sangat terang dari arah selatan. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan dengan mengikuti sinar tersebut. Melewati hutan, menyeberangi sungai, dan melewati perkampungan kecil. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu. "Lihat Kang, ada pohon beringin putih yang sangat besar." "Benar, ada bangunan yang megah dengan halaman yang luas." "Apakah itu keraton Kakang? Apakah itu tempat yang kita cari?" "Sepertinya begitu. Itu tempat yang kita cari, sesuai dengan petunjuk." "Tapi bagaimana kita bisa masuk ke sana, Kakang? Ada prajurit yang menjaga pagarnya." "Aku akan meminta izin kepada prajurit keraton agar kita diizinkan masuk. Ayo Di." "Hei, siapa kalian?" "Mohon maaf Kisana, perkenalkan, saya Asmoro Supi. Dan ini Asmoro Bangun. Kami adalah utusan dari kerajaan Banjarngalim. Raja memerintahkan kami untuk mencari obat di dalam keraton. Izinkan kami untuk masuk." "Jangan sembarang kalian. Tanpa seizin Ibu Ratu, siapapun tidak boleh masuk ke dalam keraton. Pergi kalian." "Kami tidak akan pergi sebelum mendapatkan obat itu." "Beraninya kalian menantang kami!" Terjadi pertarungan antara prajurit keraton dan kedua utusan. Berkat kesaktian mereka, mereka dapat mengalahkan prajurit keraton dan berhasil masuk ke dalam keraton. Mereka menghadap ke Ratu Genawati, sang penguasa keraton tersebut. "Oh, begitu Kisana. Obat itu berada di mulut ular besar. Jika kalian ingin mendapatkan obat itu, kalian harus melawannya." Dengan sigap, Asmoro Supi dan Asmoro Bangun mencoba melawan ular tersebut. Namun, "Gimana ini Kakang? Kita tidak dapat mendapatkan obat itu." Ratu Genawati melihat ketulusan kedua utusan tersebut, yang akhirnya mengajak kedua utusan
untuk mengikuti seekor kijang yang bernama Kidang Kencono yang sedang mengarah ke sebuah sendang. Ambillah banyu wilis ini untuk kesembuhan ratu kalian. Baik ratu. Terima kasih ratu, kami harus segera pulang. Pulanglah, namun ada satu pesan. Jika kalian belum sampai ke kerajaan Banjarngalim, jangan menengok ke belakang. Pulanglah kedua utusan itu ke kerajaan Banjarngalim. Namun, karena rasa penasaran, akhirnya mereka menengok ke belakang. Hah! Pohon beringin putih dan keraton itu hilang. Besok ya nonor jaring jaman, papa niki tak jenengi ringen putih. Ya, desa itu sekarang diberi nama Ringen Putih. Sampainya di kerajaan Banjarngalim, mereka membawa banyu wilis tadi ke hadapan sang raja. Setelah ratu meminumnya, berangsur-angsur keadaan sang ratu mulai sembuh. Demikian cerita saya. Mohon maaf atas segala kekilafan, saya tutup dengan pantun, ditanggapi dengan cakep ya. Pohon beringin putih warnanya, berdiri kokoh, besar, dan tinggi. Kalau ingin melihat isi dunia, jadikan membaca sebagai hobi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.